Dakwah Muslim Next Generation di nomor rekening 720-888-5884. Konfirmasi donasi di 0858 1666 1792. Mari beramal jariah untuk bersama mengembangkan dakwah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi Donasi dakwah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahibbatifillah, kita sekarang yang sudah ya, anak pribadi ya, sudah bertahun-tahun ngayal pengen ketemu beliau nih, Ustadz Khaliful Hadi. Ngayal, ya Allah semoga bisa ditemukan. Ternyata waktu safari dakwah kita kali ini, subhanallah, beliau menawarkan ziarah ke kami, tapi tidak pantas ini. Biar ana yang ziarah ke beliau. Karena beliau termasuk senior kami, dan alhamdulillah kami dapat mengambil faedah imma via online atau kadang ketemu langsung baru kali ini. Alhamdulillah banyak faedah yang kami dapat. Terutama satu yang ingin kita kupas dari beliau praktisi, alhamdulillah Allah berikan taufik dan kemudahan untuk melakukan poligami. 4 ajib semua, ada 4. Dan 4 termasuk didikan beliau, dan 2, 3, 4. Yang pertama didikan beliau, didikan, ya Allah. Enak rasanya. Tapi kadang perlu jadi bahan pertimbangan. Kadang ada ini Ustaz, orang laki-laki, kaum laki-laki lah mentang-mentang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa gitu ya. Pokoknya kaum wanita harus manut. Kalau nggak manut berarti bukan wanita taat. Biarkan, izinkan saya poligami. Ini kalau model maksa-maksa gini sambil diancam cerai itu gimana itu Ustaz? Bener nggak cara kayak gini Ustaz? Iya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'd. Poin pertama, ya sebenarnya senior sama junior sebuah istilah aja sih ya. Bisa jadi junior itu lebih pintar daripada senior. Senior hanya menang dulunya aja gitu kan. Jadi nggak mutlak senior itu lebih baik, lebih pintar gitu kan. Poin kedua, ya kami juga bergembira banget ketemu sama beliau, walaupun beliau menghayal gitu kan. Bahasa menghayal itu seakan-akan aku itu orang mulia sehingga dihayalkan harus ketemu gitu kan. Betul nggak juga, biasa aja Ustaz, biasa. Terkait dengan praktisi poligami, perlu difahami, praktisi bukan salah satu keutamaan, ya kan, praktisi bukan salah satu keutamaan secara mutlak. Dia sebagai keutamaan kalau sukses menuju ke akhirat, masuk surga kan begitu. Praktisi adalah sebuah amalan, orang bilang itu jari nyuna gitu ya. Tapi bukan berarti orang yang mengamalkan sunnah dalam bab ini itu berhasil menggapai sebuah masalah besar, karena terkadang orang berbuat kebaikan itu tapi muktarona diiringi dengan maldorot yang bisa menjerumuskan dirinya ke neraka. Anda bisa sampaikan poligami di masa-masa sekarang itu kayak antum naik sepeda motor ke tebing yang terjal gitu kan. Saya bisa ini bisa diterima, bisa ditolak. Saya sekedar hanya memberikan sebuah permisalan, dan permisalan bukan dari Quran dan Sunnah ya. Jadi bisa al-akhduar, bisa dibantah, ditolak, terserah. Saya sampaikan begitu. Jadi poligami itu ibaratkan jenengan kalau naik sepeda motor touring ya, di tempat yang terjal itu salah dikit aja nyemplung ya. Saya katakan poligami itu juga. Makanya ketika membahas bab adil di beberapa referensi buku itu ada yang mengatakan adil itu tidak hanya sekedar pada mabit nafkah, tidak. Adil itu adalah kullu syai'in yastati'u bihil insanu, segala sesuatu yang manusia itu mampu maka harus adil. Sampai dalam para ulama salaf itu sampai dalam bab pakai minyak wangi aja harus adil Ustaz.
Masya Allah. pakai minyak wangi. Ke istri satu gak pakai minyak wangi karena sudah tua gitu ya. Istri kedua pakai minyak wangi. Ini aja gak dipermasalahkan oleh mereka gitu. Jadi apalagi bab yang lain. Nah ini menunjukkan beratnya orang berpoligami. Tapi secara kaidah usul fikih terkadang sesuatu itu berat ketika masalahnya lebih besar gitu kan. Maka ya diperbolehkan bahkan bisa dianjurkan karena menimbang masalah yang lebih besar. Makanya saya sampaikan kepada kaum muslimin orang berpoligami itu ya harus berpikir, jangan berpikir enaknya saja gitu kan. Koyok-koyok wah, poligami bukan hanya wah diceritain ke orang istri saya 2, 3 lalu bangga, bukan itu. Ini resikonya besar ketimbang hanya wah-wahan saja. Dengan mengamati risikonya itu besar, saya pikir menimbang hanya dapat wah-wahnya itu apa juga gitu kan, dengan menimbang risiko jangan maju karena risikonya itu besar. Balik ke niat juga ya. Iya, biasanya. kemudian apa wahnya itu apa gitu kan. Oh, dilihat orang Masya Allah padahal di dalam rumah tangganya remodan dan hancur gitu loh. Saya nasihatkan juga memang izin kepada istri itu bukan sebuah kewajiban. Bahkan dalam kaidah fikih itu apa? Man la yustaratu ilmuhu la yustaratu ridhahu. Kalau sesuatu itu bukan sebagai syarat dia ngerti, maka ridhonya juga bukan sebagai syarat. Praktek kaidah ini saya praktekkan di studi kasus dalam poligami. Istri pertama itu tidak harus ngerti. Karena nggak harus ngerti berarti nggak harus ridho. Dan memang hak mutlak untuk poligami adalah mutlak siapa? Miliknya suami. Tapi Anda nggak boleh begitu juga. Karena berumah tangga itu adalah lidah mumah untuk langgeng, dan berumah tangga itu adalah gimana bisa jalbul mahabbah, menarik kecintaan, wadarul madharrah, dan menolak kemadharatan. Bangunan rumah tangga itu kalau tidak di atas dasar saling cinta dan saling memahami maka akan hancur. Berangkat dari kaidah tadi, maka kalau seorang suami memaksakan diri dengan tanpa menimbang keadaan istri, saya pikir dengan bahasa Anda mencari kebahagiaan yang kedua itu belum mesti gitu kan ya. Tapi bangunan rumah tangga antum yang awal sudah kelihatan dan yakin bahagia, Anda hancurkan. Gak logis dong secara kaidahnya kan. Sesuatu yang sudah mapan kebahagiaannya jangan dihancurkan dengan sesuatu yang masih maju mundur, iya apa enggak gitu. Apakah Anda pastikan nikah kedua itu dengan calon kamu lebih muda, lebih cantik, pasti kamu bahagia? Kan belum mesti. Dan bangunan yang kamu sudah bangun itu bahagia, ya harusnya berpoligami menjadikan istri itu bahagia. Kan begitu, jangan kok cari satu menghancurkan yang satu jadi satu lagi dong gitu loh. jadi maka di sini dan fakta yang ada kalau suami tetap memaksa dengan bahasa kamu itu apa namanya nggak solihah kalau tidak apa mengizinkan kepada ini sebenarnya bahasa nggak benar. Jadi saya sampaikan istri tidak mau dipoligami itu ada dua hukum. Ada kalau kita lihat secara kaidah usul fikihnya ada dua rincian. Tidak maunya dia dipoligami itu karena apa? Kalau karena benci dengan syariat, maka ini kufur. Karena itu wakarihuma anzalallahu fahbatu amalahu. Maka menjadi Allah batalkan amal mereka kalau mereka itu membenci apa yang Allah turunkan gitu. Maka ini bisa antum sikat istri antum kalau benci dengan syariatnya gitu kan. Kan enggak benar kan? Itu syariatnya Allah dibenci.
Tapi kalau dia nggak seneng kalau mau dibagi, bukan nggak seneng syariatnya, tapi dia masih belum bisa berbagi, maka itu tabiatnya manusia. Lihat firman Allah, kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Gua di situ kembali kemana? Bukan kembali kepada wajibnya, tapi peperangannya. Peperangan itu sesuatu yang dibenci oleh para sahabat. Apakah mereka benci dengan wajibnya perang? Dan enggak. Tapi perang itu adalah sesuatu yang dibenci karena apa? Jauh dari istri, nyawa akan melayang, meninggalkan anak. Nah, berarti ya wajar dong kalau andai kata apa dia masih belum bisa gitu kan. Cuma kalau perang kan diwajibkan. Nah, ini poligami ini kan masih bagi dia kan masih belum belum bisa kan. Ya nggak bisa lah kita mengatakan kamu solihah, kamu sudah ngaji, kamu ini kalau nggak mengizinkan poligami berarti kamu tuh nggak, ini kan nggak pas ya, suaminya yang kurang pas memanfaatkan itu untuk pribadi dia tanpa memperhatikan poin-poin yang lain yang harus dia perhatikan. Jadi wahai suami, Anda jangan salah kaprah. Jadi nggak senangnya suami istri kamu itu bukan karena syariatnya, tapi karena belum bisa berbagi. Pahamilah karena belum bisa berbagi itu, obati dulu ini. Kenapa sih? Itu kan butuh dipahamkan dulu lah. Baru Anda walaupun itu bukan sebuah syarat, saya bilang bukan sebuah syarat, tapi dalam melangkah kebahagiaan rumah tangga ke depan, pahami dulu inilah, gitu loh. Terkadang istri belum mengizinkan poligami itu bukan karena dia nggak mau berbagi juga, karena suaminya juga wow, istri satu aja kayak gini, gimana mau istri dua gitu loh. Istri satu aja bolong-bolong ibadahnya, taklimnya juga bolong-bolong, gimana mau istri dua, ini kan maka pertimbangannya kan banyak. Jadi kadang-kadang suami nggak tahu tentang itu. Pokoknya harus gini. Nah, memang ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, tapi apa makna rijal? Rijal kawan. Kata-kata rijal di dalam ilmu bahasa nggak mungkin dikatakan rijal kecuali kamu la aklu, sempurna akalnya. Makanya bahasanya Allah itu kan ar-rijalu. Kenapa dibatalkan rijal? Itu dalam bahasa itu nggak mungkin dikatakan rijal kecuali sudah sempurna akalnya. Maka sempurna nggak akal kamu? Dewasa nggak kamu? Nah kalau kamu belum dewasa kok poligami harus piye gitu kan? Kamu suka marah. Istri satu aja suka marah. Gimana istri dua? Nggak tambah marah. Tambah gampang kata cerai. Iya. Makanya saya baca buku itu. Orang poligami itu harus banyak ketawa. Ajib itu. Kenapa begitu? Ajib. Kenapa? Di rumah udah banyak masalah kan? Kayak kalau dia di rumah stres, di luar stres. Betul. Ya kan apalagi masalah di luar di dalam sudah stres, dia nggak bisa mengkondisikan otaknya, di luar otomatis terus ngamuk-ngamuk aja gitu loh. Nah, jadi harus dipertimbangkan. PR-nya banyak. Enggak usah tambah Iya, PR. Masya Allah. Jadi Terus kalau Ustaz, kalau ada istilah orang bilang, udah gas duluan, curhat belakangan. Jadi nggak usah izin, udah gas dulu, mau nikah siri gitu Ustaz. Curhat kalau ketahuan belakangan gitu Ustaz. Gimana menurut antum itu Ustaz? kalau Ini siapa ini mau kayak gini? kalau secara syariat kita tidak nyalakan karena itu nggak ada kewajiban kan Ustaz. Secara syariat kita nggak menyalahkan secara syariat, tapi kalau saya lihat kurang pas, berarti kurang natah di awal itu. Jadi jangan kok main gas kemudian karena kalau gak ada pendidikan. Sebab gini, wanita itu kalau ini bahasa wanita loh ya, lebih sakit kalau dicurangi dari belakang. Nah, ketika itu maka itu kan pecah. Cas. Pecahnya ini bisa jadi perceraian. Ya kan? Sering terjadi kan begitu. Kecuali kalau dia bisa menata kembali, Allah mudahkan, nggak bisa cerai, nggak jadi cerai. Tapi kalau nggak bisa dipadamkan itu, wah itu luar biasa itu. Sampai pisah anak semuanya jadi masalah. Kemudian orang yang berpoligami tolong perhatikan. Kata cerai itu bukan kata yang gampang. Menceraikan itu gampang. Kasihan anak-anak kita. Anak-anak itu psikolognya, psikisnya semua kan jadi kacau. Karena dia butuh orang tua dari bapak, dari ibu.
Kita cara luar biasa. Kedua, oke, kalau dia nikah sama laki-laki yang lain, gimana nasib apa? Anak-anak. Oke, ikut kamu. Ikut sama anak ibu tiri, gimana nasibnya dia? Repot. Jadi jangan kalau saya sih kata cerai itu jangan gampang. Maksudnya jangan anu lah. Nah, dengan mempertimbangkan kayak gini ini, maka tolong pertimbangkan keadaan istri kamu yang pertama dengan Anda main gas, poligami, gimana nanti nasib istri kamu yang pertama itu gimana gitu. Itu berarti pertimbangkan banget itu. Antum sama istri ini belum bahagia, belum mesti bahagia lagi. Iya. Terus berpoligami itu coba lihat, memang kaidah syariatnya yang namanya syariat gak ada kejelekan. Sampai saya cari buku tentang hitamnya poligami gak akan jenengan temukan. Gak akan, karena syariat gak mungkin ada kejelekannya. Betul. Tapi dari pengalaman demi pengalaman itu muncullah sebuah kasus gitu loh. Dan itu berat banget loh kalau kita lihat efek samping dari poligami itu, karena kalau laki-lakinya nggak bisa bina beneran Ustaz. Luar biasa. Gap-gapan jadi. Aduh, ini selalu iri. Anak itu si A kok dimanja, ini B nggak dimanja. Waduh, ini gegeran anak itu pusing Ustaz. Gegeran istri belum gegeran anak, gegeran. Masa hidup kok mikir gegeran aja itu. Hidup ini mikir yang lebih bermanfaat, dakwah, tulis buku atau apa. Masa kok mikir gegeran keluarga aja. Nah, ini harus dipertimbangkan. Berarti paling ngajib itu as-soroha-roha. Iya, sorahara. Dari awal ngomong, Dek, aku mau nambah lagi, Dek. Siap nggak? Jangan dulu, Mas. Terus nunggu kapan, Dek? Nunggu dibeliin mobil dulu. Iya. Beliin mobil dulu. Iya, wes lah, ya. Udah dibeliin mobil, gitu lagi. Dek, udah dibeliin Sabar mobil. dulu. Itu yang di sana itu, Zat. Ya, itu teman kita itu, Zat. Alhamdulillah. Jadi, ya kenapa kita bahas? Karena banyak terjadi tercorengnya syarat poligami. Ya karena memang pelaku-pelakunya ini memang nggak dibekelin ilmu. Habis poligami, nggak punya sabar, dada lebar nggak punya, tiba-tiba ada masalah sedikit. Yang istri pertamanya, udah kamu cerai aja deh, aku sama yang baru. Itu sering kayak gitu, Zat. Subhanallah. Ya semoga Allah perbaiki urusan kita semua ya. Amin. Alhamdulillah. Ada masukan Ustaz untuk mungkin ini biasa Ustaz, namanya laki-laki kemana-mana ngobrolnya itu terus, padahal nggak jadi Ustaz. Kalau saran anak sih sebagai sharing aja ya, sering saya sampaikan kepada teman-teman ya ngobrol lah yang bermanfaat itu. Kalau ngobrol poligami yang kadang-kadang nggak ada manfaatnya, hanya cerita guyonan ya. Nggak pas lah, apalagi sama ustadz itu kan, mendingan nggak usah bahas itu, tanya ilmu, tanya apa yang lebih bermanfaat ya. Kalau kami sama kru-kru kami yang biasa adalah nggak pernah bahas poligami. Masya Allah. Yang banyak ngomong banyak nggak jadi. Lah iya, jadi artinya sudahlah, sudahi saja pembahasan itu, beralih kepada pembahasan yang gimana sih dakwah bisa berkembang kayak di Lamongan gitu ya Mas ya Pak ya. Gimana Lamongan bisa dakwah bisa maju, itu tuh lebih bermanfaat daripada membahas poligami yang kadang yang ujung-ujungnya hanya ketawa-ketawa yang tidak ada fungsinya kan gitu. Maka min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Ini hadis walaupun Ibnu Rajab dalam kitab Jamil yang mengatakan as-sahih mursal, tapi kandungan hadis ini Masya Allah terangkat dengan beberapa hadis-hadis yang lain. Jadi ya tinggalkan yang tidak ada manfaatnya lah, obrolan yang tidak ada manfaatnya ditinggalin, memicu kepada yang lebih bermanfaat. Gimana dakwah, gimana pendidikan, gimana dakwah ini bisa maju, itu lebih amfa lah. Betul. Kita PR kita masih banyak. Kita ya dakwah diapain? Dihabisin dari luar Pak ya. Dari luar sana sini dihabisin, kita hanya ya nggak berkembang lagi, nggak bermutu lagi gitu kan gitu. Ya itulah yang kami sampaikan, aja teman-teman pikirkan dakwah bagaimana caranya berkembang, pendidikan kaum muslim ini gimana, dakwah mereka orang awam gimana bisa dididik supaya mereka bisa ngerti agama, itu bagi saya lebih penting untuk dipikirkan gitu loh, daripada mikir hal yang demikian itu. Gitu Ustaz. Insya Allah itu hebati fillah, ini nasihat dari beliau. Ingat teman-teman dimanapun Anda berada,
terutama di hadapan istri. Jangan banyak ngomong poligami. Nggak ada maslahat, malah bikin sakit hati pertengkaran rumah tangga. Semoga Allah mudahkan ya. Kalau pengen poligami, nih didik dulu yang di rumah. Ajari akidah tauhid sebagaimana nasihat beliau. Karena kalau akidah tauhid, ya iman dengan takdir baik, takdir buruk, udah dikuasai, dia akan dengan sendirinya nggak perlu diajarin sama suami. Ya soleha, ya dengan apa? Dengan ilmu yang dia punya. Sekali lagi, hentikan berbicara nggak manfaat. Ya nyatanya orang yang banyak ngobrol nggak jadi-jadi. Ya, nah itu saja. Semoga bermanfaat dan hari ini ziarah kami pada kali ini betul-betul penuh dengan faedah. Di antaranya faedah yaitu cara berdakwah itu penting. Kemudian melihat pondok beliau. Ya, silakan yang mau daftarkan putra putrinya dari TK Ustadz ya sampai mahasiswa ada ya. Ada semua. Silakan ke pondok beliau. Ya, di ma'had beliau Darul Athar. Ya, ayo berkunjung dulu, lihat dulu. Nah, juga kurikulumnya sudah masya Allah saya lihat kurikulumnya ya la nuzaki Allahi ahada wallahu hasibuh. Nah, wallah masya Allah kurikulum ajib wallah. Nah, melalui apa? Melalui istimror ketemulah ritme-ritme dalam pondok, kemudian berdakwah, murojaah dan lain sebagainya. Banyak juga di antaranya santri-santri para penghafal Al-Quran yang sampai malu disebutkan siapa hafal Al-Quran? Jawab. Nah, ini termasuk adab dan akhlak. Itu yang pertama. Ya, adab akhlak nih yang perlu kita ambil, terutama kalau pengen lihat pondok bagaimana, lihat gurunya. Nah, semoga bermanfaat untuk Islam dan Muslimin untuk kita semua. Ya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair.